Selamat hari Minggu, Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, selamat bertemu kembali. Banyak hal yang boleh kita rasakan di dalam hidup, banyak hal yang boleh kita lewati di dalam hidup. Namun satu hal keyakinan kita, bahwa Allah selalu ada bagi kita. Setiap saat, setiap waktu, Kristus selalu ada bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kalau kita membaca Mazmur, tadi ada yang keseleo ya, ada istilah sela, mungkin sedikit kurang mengerti ya. Kalau ada di situ ditulis sela, tidak perlu dibaca. Jadi sela itu karena kalau biasanya kalau membaca Mazmur itu ada alat musik gitu loh. Jadi dikatakan dibuat di situ sela adalah ada jeda antara ayat yang pertama dengan yang kedua. Berarti ada selanya, itu ada di musik, alat musik gitu, harpa atau kecapi, biasanya sebelum ayat yang berikutnya. Demikian ya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 12 ayat 49 sampai dengan ayat yang ke-53. Lukas pasal yang ke-12 ayat 49 sampai 53. Demikian firman Tuhan. Di bawah perikop Yesus membawa pemisahan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku telah menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagai tema yang boleh tersaji untuk ibadah kita di minggu ke-9 setelah Trinitatis ini adalah mengikuti Yesus secara total. Dengan hebohnya media sosial sekarang, kalau kita boleh perhatikan YouTube orang-orang tertentu, banyak orang yang mencela, banyak orang yang mengangkat nats yang hari ini menjadi suatu pertentangan. Ya, ada orang mengatakan bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini adalah menyuarakan perang, menyuarakan pertentangan, menyuarakan pertengkaran, menyuarakan pemisah. Kalau kita boleh melihat, dan bahkan di seksi pria pernah kami buat ini di penelaan Alkitab. Benarkah Yesus membawa pemisah datang ke dunia ini? Dan semoga firman ini boleh menguatkan, memberikan pemahaman, pengertian kepada kita semua untuk lebih memahami dan mendalami firman Tuhan saat ini. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan hal yang tertulis di dalam nats kita pada hari ini?
Kalau kita boleh melihat kedatangan Yesus di dunia ini adalah menjadi fenomena ya, yang tidak akan pernah diterima oleh dunia ini. Banyak yang kebakaran jenggot. Banyak juga yang tercela kedatangannya, seperti banyak hal orang yang tidak suka dan tidak menyukai. Contohnya di kalangan orang-orang Yahudi. Tidak seperti rabi-rabi yang lain. Tidak seperti pengajar-pengajar yang lain. Kalau di asrama kami itu di UKDW di Jogja, di asrama kan. Terus ada di situ Tuhan Yesus itu main gitar. Kalau saya pertama sekali saya di sana kan, Yesus sih main gitar sih gitu. Kita yakin itu enggak? Percaya kita enggak itu? Atau umpamanya ya, Yesus main harfa atau main kecapi. Kita terganggukah akan hal itu? Boleh ya, boleh tidak. Tapi yang jelas adalah bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini adalah ekstrim. Saya selalu mengatakan Yesus sang radikal. Kenapa saya mengatakan Yesus sang radikal? Orang dunia mengatakan orang yang mengerti kitab suci, orang yang mengerti hukum Taurat mengatakan barang siapa yang melakukan zina ia harus dilempari pakai batu sampai mati di depan umum. Tetapi ketika Yesus datang dan mengajar, apa yang dikatakan? Ketika kedapatan seorang pelacur itu, kedapatan melacur, apa yang Tuhan Yesus katakan? Siapa yang tidak berdosa, biarlah dia yang pertama melempari dengan batu. Radikal kan? Tidak sesuai dengan hukum dunia kan? Yang kedua, rabi-rabi Yahudi dan orang-orang yang memiliki kedudukan pengajar-pengajar di bait Allah itu tidak mau bercampur dengan orang-orang berdosa. Najis. Ya, bercampur dengan orang-orang berdosa. Tetapi kedatangan Yesus sungguh menggugah setiap pribadi. Ia dekat orang-orang berdosa. Ketika semua dunia ini mengatakan, hai engkau Sakeus, si pendosa, si penipu. Tetapi ketika perjumpaan Yesus dengan Sakeus, pemungut cukai itu, apa dikatakan? Sakeus, turunlah. Aku akan singgah di rumahmu dan aku akan bermalam. Banyak orang yang nyinyir. Alah, sok-sokan, masa guru kayak gitu, sok kayak gitu. Ya kan? Tetapi apa yang dikatakan? Sesungguhnya hari ini keselamatan telah nyata di dalam kehidupan keluarga karena Sakeus juga anak Abraham. Amin. Itulah Sang Kristus yang radikal itu. Maka ketika kita diperhadapkan dengan nas firman Tuhan pada saat ini adalah bahwa Yesus membawa pemisah bagi orang percaya, benar. Benar sekali. Tapi bukan berarti Yesus bukan yang tidak cinta damai. Di sini kita harus mengerti sebenarnya tujuannya ini apa. Ini adalah soal panggilan, memenuhi panggilan dan perutusan kita sebagai orang-orang yang terpanggil. Ini adalah hal mengikut Yesus. Ini hal mengikut Yesus loh. Bukan berarti Yesus anti adat. Yesus anti adat enggak? Enggak. Jangan kita congkak rohani begitu dia menjadi orang Kristen. Ya, besok-besok semua ulos dibakar. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu mau membakar ulos antar aja ke rumah kami ya.
Iya kan? Terus dia itu, oh nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa itu, gitu loh. Kitab Kolose dikatakan apa? Janganlah engkau mau diperdaya, ya, dengan kebiasaan-kebiasaan dunia ini. Janganlah engkau tertipu dengan kebiasaan-kebiasaan yang sepertinya rohani, tetapi hanya memuaskan hasrat dan keduniawiannya saja. Ketika dia menjadi masuk ke gereja-gereja tertentu, apa yang terjadi? Gereja kami itu gereja yang penuh damai dan sukacita. Di situ iman saya terbangun. Sepertinya kalau di sini gereja A tidak ada Yesus, di gereja mereka penuh dengan kelimpahan. Ya, bersorak-sorai melompat-lompat. Begitu dengar firman Tuhan ngantuk. Alano ngeluji melompat-lompat kan gitu. Banyak seperti itu. Banyak orang mengira bahwa saya ini adalah orang-orang yang sudah punya atau memiliki keagamaan yang kuat. Tapi dia tidak memiliki spiritualitas. Saya selalu mengatakan, orang yang memiliki agama belum tentu memiliki spiritualitas. Tetapi orang yang memiliki spiritualitas pasti sudah memiliki agama di dalam hidupnya. Spiritualitas itu adalah pertemuan pribadi dengan Tuhan, merasakan Tuhan di dalam kehidupannya. Makanya apa yang dikatakan oleh Mother Teresa, biarlah orang Hindu semakin Hindu, orang Muslim semakin Muslim, orang Katolik semakin Katolik, orang Kristen semakin Kristen. Artinya dia bisa merasakan dan mengamalkan sesuai dengan imannya, sesuai dengan keyakinannya di dalam lakon kehidupannya sehari-hari. Banyak orang mengatakan saya Kristen, tetapi kehidupannya Kristen hapi hutondong dalam hamagoani. Enggak perlu ke gereja. Kalau memang kita kekristenan itu hutondong, artinya kita masuk ke dalamnya, tetapi menjadi aib bagi kita. Tidak perlu menjadi orang atau warga gereja. Maka di sini dikatakan, aku akan melemparkan api ke bumi dan betapa aku harapkan api itu telah menyala. Itu berarti di sini soal bagaimana kita mau dimurnikan oleh Kristus, dimurnikan oleh Allah, melemparkan api. Api biasanya menghanguskan itu. Punya bara dan punya kekuatan. Yesus membawa pemisah di sini yang berarti adalah kalau kita mengikut Tuhan, ya, diperhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau nanti ada pertentangan di YouTube biar tahu menjawab. Mengikut Tuhan itu seperti apa? Saya dengan ini penetua R3 ini tadi, R3, Pak Rudi, Pak Radut, R3. Ya kan, luar biasa hari ini. Penetua R3 ini. Saya dengan para penetua R3 ini pengikut Tuhan. Ya. Ketika kita menjadi pengikut Tuhan, kita dalam satu keluarga, benar nggak? Ada keluarga-keluarga A, B, C, D. Ada di sini keluarga berbeda keyakinan, yang ini A, B, dan C. Saya pengikut Tuhan. Tapi ketika saya menjadi pengikut Tuhan, otomatis saya terpisah dengan yang dua lagi. Saya tidak mungkin lagi masuk ke dalam kehidupan dan ranah mereka. Contohnya nih, saya menjadi orang Kristen, tetapi masih ada juga kekristenan yang sinkritisme. Ada juga kekristenan sinkritisme sekarang. Udah kota, tapi pulanglah dari Depok, pulang dari Jakarta ini, tuh tanami tuh dulu Sanggul. Terus dibikinlah, bawalah ini ke orang tuh yang telah meninggal. Kasihlah ini ke kuburan apa segala macam.
Ini menjadi dilema bagi saya ya. Bulan kemarin tuh kebetulan kami lagi bikin apa sih namanya, tambak ya. Tambak orang tua saya di Dolo Sanggul. Kami pulang semua. Adalah orang-orang kampung situ bawa pisang lah, bawa apel. Itu ya langi bi pisang katanya. Saya diam aja gitu. Ya. Karena keluarga kami keluarga perantau dan keluarga kami juga tidak mau dengan ikut seperti orang. Kami tidak melarang itu, tapi kami batasi diri kami. Nunga saya diulah kamu lau munei, saya bilang gitu. Setelah mereka ngomong sama itunya, sama kuburannya ya, kami mendekat. Baru mari kita berdoa ya gitu. Ya. Artinya menjadi pemisah sebenarnya kan, tidak ikut dengan kehidupan mereka. Itu masih contoh-contoh yang masih simple. Ada contoh-contoh yang lain. Ketika orang-orang yang ada di dalam sekitar kita itu, jangan seperti orang Batak ya. Emena masa digagat ursaina masaina niula katanya kan. Jangan orang melakukan itu kita ikut. Tetapi kita itu adalah here I standing, kata Martin Luther. Disinilah aku berdiri. Jikalau aku sudah hidup di dalam Tuhan, maka kehidupanku adalah aku melupakan apa yang di belakangku. Rasul Paulus mengatakan seperti itu. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri apa yang di hadapanku. Memenuhi panggilannya itu panggilan surgawi di dalam Yesus Kristus. Jadi jikalau kita sudah mengambil komitmen menjadi orang Kristen, Kristen yang benar-benar telah dimurnikan, dipulihkan, dan Kristen yang telah masuk di dalam persekutuan, yaitu persekutuan ilahi di dalam Yesus Kristus itu. Keterpanggilan kita itu adalah keterpanggilan yang murni. Tentu di sini menjadi pemisah. Sakit sebenarnya untuk memisahkan diri dari kebiasaan-kebiasaan. Jikalau ranting-ranting liar yang ada di dalam tubuh kita, dalam hidup kita ini adalah kita biarkan, maka buah yang bagus itu pun tidak akan pernah menjadi bagus. Buah yang bagus itu yang ada di dalam tubuh kita, kita harus rela dipangkas, dipotong ranting-ranting liar yang ada di dalam tubuh kita. Ranting-ranting liar sebagaimana? Inilah kebiasaan-kebiasaan itu. Bukan gitu di gereja kita, bukan gitu gereja Protestan. Kita itu dicoba untuk memahami iman itu seperti apa gitu loh. Di gereja kita ini, syukurlah di gereja ini sudah memahami. Ada pergumulan yang sangat berat sebagai pendeta. Banyak juga para pelayan mengatakan kita harus memberikan perpuluhan. Kita harus memberikan diakonia. Ya. Tapi saya sebagai pendeta, saya tidak pernah mengatakan berikanlah perpuluhan, tetapi saya tidak memberi. Jadi saya dengan istri itu, begitu kami menerima natura kami potong atas itu. Tidak ada pun mau sakit, mau apa. Kami serahkan kepada Tuhan, ini 10% dari hasil yang kami terima, kami berikan untuk gereja. Soal pemahaman kita, soal perpuluhan itu Bapak Ibu sudah terserah. Mau 1/10 dari pendapatan kita, mana yang kita iman silahkan lakukan. Kalau kita bersoal jawab tentang itu, undang saya nanti kita boleh PA online. Soal perpuluhan bagaimana versi perjanjian lama, perjanjian baru. Orang mengatakan di rapat pendeta itu dibahas bagaimana perpuluhan di GKPI. Datang pendeta mengatakan, pendeta-pendeta yang ada banyak pendapat-pendapat, kita kan sudah menyerahkan 100% hidup kita. Datang Bishop GOP Manurung, ingat banget saya di hal itu. 1/10 aja kamu nggak memberi, apalagi 100%. Bergabus doh di situ. Iya kan? Aku sudah memberikan jiwa dan ragaku untuk Tuhan. Allah,
Nadila Parede katanya pula itu. 10% aja kamu nggak mau memberi, apalagi 100%. Ya, jadi itu seperti itu. Ada juga jemaat ini, Amang Pandita stop bolmada dari Januari sampai Desember. Kalau ada jemaat memberikan seperti itu, saya akan berdoa stop bolmada lihat Tuhan mau pasu-pasu, ku bilang. Saya botoh hona merdai. Jangan ngasih stop bol. Emang ini adat. Itu loh, kita sering sekali kita terkunci dengan kebiasaan-kebiasaan. Si tobol mak 300.000 setahun, ima ahanami, tok ripe nami. Emang tok ripe di gereja. Enggak walaupun gaji kita, walaupun pendapatan kita sama dari Januari sampai ke Desember, tetapi pengeluaran kita selalu beda-beda loh. Enggak sama itu. Makanya berikanlah setiap bulan apa yang menjadi untuk Tuhan, apa untuk dunia. Beda dulu listrik nami bulan nasal pudok bulan nasal nuai. Ya, bulan nasal pun listrik nami 400 salah full di Jabu. Tetapi berlibur kami bulan 2 minggu, berkurang listrik. Beda enggak? Beda. Makanya jangan stompol-stompol ya Bapak Ibu ya, jangan mau stompol-stompol. Itulah yang menjadi pemisah itu kan. Pemisah itu benar-benar kita diarahkan untuk hal itu. Mengikut Yesus secara total itu adalah menyangkal diri ya, dan memikul salib. Berat rasanya memang. Kalau menyangkal diri itu mengosongkan diri. Istilahnya kalau kita sekarang punya gelas, kita isi air, kosongkan. Kosong kan? Tetapi bagaimana yang dikatakan oleh Yesus Kristus? Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi 2 ayat 7, kinosein katanya. Jadi jubah ini, ya, seperti inilah, jubah ini Yesus tinggalkan di sorga, itu kemuliaannya, dia datang seperti manusia. Itulah kinosein, mengosongkan diri. Maka mengosongkan diri itu juga seperti itu. Bagaimana kita mengikut Tuhan. Kalau tadi lagu pengantarnya mengikut Yesus keputusanku. Buku Endi sangat-sangat menyentuh. Kalau itu selalu dinyanyikan di dalam ibadah. Hubuan madiriku Tuhan hibul Tuho. Kalau ini dinyanyikan, daktar do kau manangah. Ya, referennya pagalak marohaku di son mardalanau tondi mi masuru nalau. Hubungan diriku hibul Tuho Tuhan. Hatiku ku persembahkan kepadamu Tuhan. Pakailah aku seturut dengan kehendak-Mu. Maka ketika kita mengambil komitmen mengikut Yesus secara total, meninggalkan kedagingan kita, meninggalkan keduniawian kita. Pakailah aku Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Sekalipun saya adalah ula-ula nama tolpang, perkakas-perkakas yang tidak sempurna. Tetapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita itu adalah orang-orang yang mau dipulihkan dan mau dipakai oleh Tuhan. Memikul salib, menyangkal diri, adalah merupakan satu pilihan. Dan itulah konsekuensi. Konsekuensi itu harus kita pikul sendiri. Barang siapa yang mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Bukan salib Yesus yang kita pikul, tapi salib kita. Masing-masing orang punya salib loh. Molo salibku apa? Mungkin istri, mungkin suami, mungkin anak-anak, mungkin pekerjaan. Ya mungkin karakter, mungkin sifat, ya.
di dalam kehidupan kita yang harus kita pikul. Bagaimana kita untuk boleh memikul itu. Ya, tentu ini adalah memberikan kepada kita ketaatan. Dibutuhkan ketaatan. Kita harus mau taat dan setia kepada panggilan itu. Taat. Taat itu bukan ke kiri ke kanan, tetapi lurus mengikuti rel daripada Kristus. Kalau kata mengikut Yesus, keputusanku itu, kita tidak lagi ke kiri dan ke kanan, tapi ikut. Biarlah Kristus yang bekerja, menguatkan, dan memberikan kita kemampuan. Jadi kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini bukanlah untuk mengacaukan situasi supaya terjadi kerusuhan. Ingat sekali lagi, bukan menciptakan permusuhan di dunia ini, bukan pula memperlihatkan kekejamannya, ya, tetapi mau memurnikan setiap pribadi yang telah ambil komitmen mengikut Dia. Perjuangan kita adalah bukan melawan daging, tetapi melawan roh. Kalau daging mungkin bisa kebal-kebal, ya kan? Tetapi melawan roh. Roh itu bisa dikalahkan dengan doa dan puasa. Maka belajar. Dan adong berpuasa di GKP adong. Itu firman Tuhan katakan. Cuma kita enggak mau melakukan. Silakan lakukan. Kalau ada pergumulan kita, berpuasalah, berdoalah agar Tuhan berikan kita kekuatan dan Tuhan buka jalan bagi kita kemana kita mau diarahkan. Maka kehadiran kita adalah menjadi murid-murid Yesus, murid-murid Tuhan, murid-murid Kristus, menjadi orang-orang yang memerdekakan. Ya, jikalau kita belum merdeka, bagaimana mungkin kita memerdekakan orang? Amin. Maka Kristus katakan, janganlah orang buta menuntun orang buta, katanya. Jadi janganlah orang yang terbelenggu menuntun orang yang merdeka, terbalik dong. Maka kita adalah orang-orang merdeka. Orang-orang merdeka, orang yang dimerdekakan oleh Kristus. Memiliki kebebasan yang penuh untuk berbuat kebaikan. Dimurnikan, pertama itu adalah melemparkan batu pemurnian, yang kedua adalah menerima baptisan. Ya, baptisan itu apa? Pengurapan, pengangkatan, pencurahan di situ. Berarti kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi memenuhi bumi ini, sehingga kita pun membawa damai itu. Kita harus terpisah dari kuasa kegelapan. Kita harus terpisah dari dunia ini. Apa itu menjadi pedang? Pedang itu adalah membunuh keinginan kita, membunuh keinginan dunia ini. Itulah kehadiran Kristus di dunia ini. Makanya firman itu adalah seperti pedang bermata dua. Kena ke yang mendengar, kena juga yang menyampaikan. Jadi kita tidak seperti hanya saluran memberitakan firman ini juga. Harus ada perenungan, harus ada doa dan puasa untuk memberitakan firman. Agar firman yang kita sampaikan itu juga bukan hanya dibaca ini, ya, bukan hanya dibaca, dipersiapkan, tapi digumuli dan didoakan agar kita juga mendapat berkat. Bukan hanya seperti pipa atau seperti pacur, tetapi ada juga sama kita tinggal, ada juga. Jadi firman ini bukan untuk jemaat, untuk kita semua yang mendengarkan. Sudah lebih dahulu kita menggumuli firman ini. Gak mungkin kita nulis-nulis seperti ini kalau kita gak gumuli. Maka firman ini akan menjadi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita. Firman itu bekerja di tengah-tengah kehidupan manusia untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Kedatangannya di dunia ini itulah untuk menjadi pemisah. Jadi kita bisa memilah mana yang benar dan mana yang salah. Marilah kita jujur untuk menerima firman Tuhan. Bila kita menerima pengajaran firman Tuhan, baiklah kita menerima
dengan taat, tulus, bahwa itu adalah kebenaran yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Jangan mencari alasan untuk tidak melakukannya. Ya. Boleh mengikuti tradisi-tradisi, tapi jangan tradisi itu yang mempengaruhi kita, tetapi pengaruhilah tradisi itu dengan terang firman Tuhan. Memilih, memutuskan dan melakukan yang benar seturut dengan sabdanya. Pilihan serta keputusan totalitas hidup yang telah diselamatkan. Sehingga kita menjadikan perintah dan kehendaknya sebagai prioritas utama di dalam hidup. Kita sudah memutuskan menjadi orang Kristen. Biarlah Kristus yang terutama di dalam kehidupan kita. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus yang terutama dan segala macam. Tetap kita bekerja, tetap apa yang terutama di dalam kehidupan kita. Harus ada yang utama. Itulah menjadi kehidupan kita. Totalitas kita menjadi orang-orang yang percaya. Tetap berusaha mendengar dan memelihara firman Tuhan betapapun kesibukan kita. Karena firman itu telah genap dalam diri Yesus Kristus sebagai pusat pemberitaan kerajaan surgawi. Makanya Martin Luther katakan, kamulah Kristus kecil bagi sesama. Saya tadi sangat tersentuh dengan apa yang diwartakan oleh warta jemaat hari ini. Jikalau Bapak Lamsar Nababan itu membutuhkan topangan dan doa kita. Itulah wujud cinta kasih kita kepada Tuhan. Bukan karena kita ada maka kita memberi, tetapi berilah. Karena apa? Orang Kristen adalah orang yang hidup oleh kasih. Jadi ketika Pak Lamsar ini sakit, kita juga sakit. Ya, sama seperti kalau kita dicubit nih, sakit. Semua dari ujung rambut sampai ujung kaki merasakan sakitnya. Penderitaannya penderitaan kita. Belajarlah menjadi orang-orang Kristus kecil bagi sesama. Kalau orang dunia mengatakan ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Tetapi orang Kristen mengatakan, aku memberi karena aku diberkati. Amin. Beda kan? Jadi memberi itu bukan hanya berteriak-teriak, tetapi diam-diam memberi. Ada firman Tuhan katakan, apa yang diberikan oleh tangan kirimu jangan diketahui tangan kananmu, berilah. Tangan siku tertiting di sono tajalo do tajalo. Formalitas doina salpu do sudene. Tapi yang perlu apa? Jenguklah, doakanlah, berikanlah, bagilah dari piringmu apa yang harus kita beri. Itu tidak akan mengurangi porsimu. Ya, saya selalu mengatakan seperti itu. Jangan pernah menjadi orang yang pelit. Nampi burju-burjuhamu, tabah burju mana? Jadi nona carana, malo-malo pahoinang di rice cooker, gomak ma borasi sa gomak. Setiap mangalopa gomak, kumpul itu dalam sebulan. Lema itu gereja. Saya yakin bahwa tidak akan mengurangi apa yang kita konsumsi satu hari. Ya, bukan harus mengatakan gerakan 5.000, gerakan 10.000. Goma amat. Lema tu gereja. Saya yakin pasti banyak yang tertolong akan hal itu. Kita tidak akan lapar. Kebutuhan kita akan terpenuhi. Yakinlah. Tuhan akan mencukupkan segala apa yang kita perlukan. Itulah kehidupan. Totalitas mengikut Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan, memberikan kita hati, memiliki hatinya Yesus di dalam kehidupan kita. Kita boleh merasakan perasaan orang lain. Tuhan memberkati.